Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada siang berbahagia ini kita kembali Allah pertemukan dalam suasana yang baik di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat, rahmat, karunia dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah kita pada tahun ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para istri beliau, para sahabat, para tabi'in serta untuk orang-orang yang senantiasa menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit tentang adab usyam, yaitu adab berpuasa yang saya ambil dari kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah. Tidak semua adab yang diterangkan oleh Syekh dalam kitab ini akan kita baca, tapi akan kita ambil beberapa di antaranya. Sebelum memasuki pembahasan tentang adab-adab berpuasa, Syekh Hafizahullah beliau memberikan muqaddimah terlebih dahulu. Kita baca muqaddimahnya. Kata beliau, as-siyamu ibadatun min a'zamil ibadat. Puasa itu adalah suatu ibadah yang termasuk di antara ibadah-ibadah yang agung. Wa min afdali ma yataqarrabu bihil insanu ila rabbih azza wa jalla. Dan termasuk di antara yang paling utama yang manusia bertaqarrub dengannya kepada Rabbnya azza wa jalla. Jadi puasa termasuk di antara ibadah yang paling utama dan termasuk di antara amal yang paling utama untuk manusia bertaqarrub dengannya kepada Allah azza wa jalla. Kama anna shauma ramadhana rukun arkanil islamil khamsah. Sebagaimana puasa pada bulan Ramadan merupakan satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Puasa pada bulan Ramadan termasuk satu rukun di antara 5 rukun Islam lainnya. Walisiyami ajrun azimun 'inda Allah taala. Dan puasa itu memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa memiliki pahala ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ta'widun lin nafsi 'ala qahril hawa. Dalam puasa terdapat pembiasaan diri untuk menundukkan hawa nafsunya, wa syaitan, dan juga mengalahkan setan. Wa hamlin laha ala sabri wa tahammul. Dalam puasa juga terdapat usaha untuk membawa diri supaya bersabar dan tabah ya. Wal ihsasi bi syu'uril jau'a wal fuqara. Dan dalam puasa juga terdapat ajaran atau pelajaran untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kelaparan dan oleh orang-orang fakir. Wa fihi tarqiqun lil qalbi. Di dalam puasa juga terdapat pelajaran untuk melembutkan hati. Wa tahzibin li nafsi. Juga terdapat pelajaran untuk mendidik dan membina jiwa. Wa huwa mimma yukaffiru dzunuba. Dan dia juga termasuk di antara yang menghapuskan dosa-dosa. Iza ata bihil muslimu ala nahbil masyru'. Apabila seorang muslim melakukannya sesuai dengan jalan yang disyariatkan. Wa ta'addaba bi adabihi. Dan dia beradab dengan adab-adab puasa. Ya, jadi puasa itu memiliki manfaat yang luar biasa. Dia merupakan ibadah yang sangat agung. Dia merupakan ibadah yang termasuk yang paling utama untuk bertaqarrub dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan salah satu dari rukun Islam. Ada pahala yang besar dalam ibadah puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah puasa juga terdapat pelajaran untuk menundukkan hawa nafsu, untuk mengalahkan setan. Dalam ibadah puasa juga terdapat pelajaran untuk bisa bersabar, untuk bisa tabah menghadapi cobaan. Ya, dalam ibadah puasa juga terdapat pelajaran untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir, oleh orang-orang yang kelaparan. Dalam ibadah puasa juga terdapat pelajaran untuk bisa melembutkan hati, mendidik jiwa, dan puasa juga merupakan salah satu yang bisa menghapuskan dosa-dosa manusia apabila seorang muslim melakukannya sesuai dengan yang ditetapkan dan disyariatkan dalam agama. Dan juga beradab dengan adab-adab yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Famin hazil adab, di antara adab-adab ini, al-adabul awal an-niyatus salihah. Adab yang pertama an-niyatus salihah, niat yang baik. Jadi adab yang pertama dari adab-adab berpuasa adalah niat yang baik. Wa zalika bi an yanwiya as-sha'imu ibtigha'a mardatillah. Apa makna niat yang baik dalam berpuasa? Yaitu seorang berpuasa berniat untuk mencari keridhaan Allah dengan puasanya. Wal timasa mau'udi ajrihi wa thawabihi 'ala shaumi. Dan dia berniat
berpuasa itu untuk mencari ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qada'a haqqillahi ta'ala al-wajibi alaihi in kana shaumu wajiban ka shaumi Ramadan masalan. Dan dia juga berniat untuk menunaikan hak Allah yang wajib atasnya jika puasa tersebut adalah puasa yang wajib seperti puasa Ramadan umpamanya. Jadi niat pertama ini dari niat-niat puasa adalah seseorang ya berniat berpuasa itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia berniat berpuasa semata-mata mencari keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa karena ingin mencari pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa karena dia berniat untuk menunaikan hak Allah yang wajib dia tunaikan. Kalau puasa adalah puasa yang wajib seperti puasa Ramadan. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian la'allakum tattaqun, ya agar kalian bertakwa. Wa kadzalika yanwi bihadzal siyami tahsilat taqwa, ya di samping itu dia juga berniat dengan puasa untuk memperoleh ketakwaan kama fil ayatis sabiqati, sebagaimana diterangkan dalam ayat terdahulu. Nah, di antara niat yang baik dalam berpuasa itu adalah dia berpuasa dengan niat supaya mencapai ketakwaan sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 123 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala di situ terangkan tujuan dari puasa, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Fa innahu ma hamalahu ala sawmi illa al-imanu billahi ta'ala. Sesungguhnya tidak ada yang membawanya, mendorongnya untuk berpuasa kecuali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendorong orang berpuasa adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk berpuasa. Wa bi annahu iftarada alaihi shaum Ramadan. Dan yang mendorongnya untuk berpuasa hal lain adalah keimanannya bahwa Allah telah mewajibkannya berpuasa pada bulan Ramadan. Wa makana min nazrin aw kafaratin aw qada'in, ya, dan juga yang berkaitan dengan puasa nazar, puasa kafarah ataupun puasa qada, ya. Kemudian wa nadaba lahu siyama ma'ada zalika, dan Allah juga menganjurkannya untuk berpuasa di hari-hari yang lain itu, ya. Jadi ini beberapa bentuk niat yang baik ketika seseorang berpuasa. Wahtisabal ajri indallahi ta'ala, juga untuk memperoleh pahala dari sisi Allah SWT atau mengharapkan pahala dari sisi Allah SWT, raja al-maghfirah, agar Allah SWT mengampuninya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW telah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni apa yang telah terdahulu dari dosanya. Ya, jadi ini beberapa bentuk niat yang baik dalam ibadah puasa, ya, yaitu seseorang dengan ibadah puasa dia berniat mendapatkan keridaan Allah SWT, berniat memperoleh pahala dari Allah SWT, berniat untuk menunaikan hak Allah SWT atas dirinya kalau puasanya puasa wajib seperti puasa Ramadan, berniat untuk memperoleh ketakwaan, kemudian juga berharap mendapatkan ganjaran dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yasihu an yanwi bi siyamihi mujarrada at-ta'awudi ala quwwati tahammul. Tidak sah berniat dengan puasa semata-mata supaya terbiasa untuk menahan beban. Jadi jangan orang berpuasa itu supaya dia terbiasa menahan beban. Jangan dia berniat seperti itu, ya, supaya dia kuat menahan menahan beban atau menahan cobaan, ya. Atau taqwiyatul iradah. Dan jangan juga seseorang berpuasa sedangkan niatnya adalah untuk menguatkan keinginan, ya, menguatkan kemauan. Atau takhfifil wazni, atau meringankan wazan, atau meringankan berat tubuh, ya, atau nahwu zalik, atau yang sejenisnya. Jadi ketika orang berpuasa, jangan dia berniat hanya untuk supaya dia lebih kuat, lebih sehat, supaya keinginannya lebih mantap untuk mendapatkan sesuatu, atau supaya beban tubuhnya makin ringan. Itu niat-niat yang tidak benar ketika seseorang berpuasa. Fahaza laisa lahu ajrun fi amalihi illa ma nawa. Orang seperti ini dia tidak mendapatkan dari amalnya kecuali yang diniatkan, kecuali yang dia niatkan. Wa amal mukhlisu lillahi fi niyatihi, adapun orang yang ikhlas karena Allah dalam niatnya, fa innahu yanalu kulla hazil manafi' min ma'as sawab, maka dia akan memperoleh semua manfaat ini bersamaan dengan pahala. Wa hadza min barakati saumi, dan ini termasuk di antara berkah-berkah saum.
Jadi perhatikan niat kita ketika kita berpuasa. Di mana kita berpuasa ikhlas karena Allah SWT, ingin mencari pahala dari Allah SWT, bukan yang lain. Ya, adapun yang lain kalau manfaatnya kita peroleh itu adalah bonusnya, tambahannya. Sementara niat yang utama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama ya. Kemudian kita langsung mengambil adab yang keenam ya, karena dari adab yang kedua sampai adab yang kelima ya, ini tidak berkaitan langsung dengan ibadah puasa ya. Kita ambil adab yang keenam, yang yaitu as-suhur walau bisyurbati ma'in. Di antara adab puasa adalah suhur, yaitu makan sahur, walau bisyurbati ma'in, walaupun dengan meminum seteguk air. Wa qad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tasahhuri, dan sesungguhnya Nabi SAW telah mendorong untuk makan sahur ya. Wa amara bihi, dan Nabi telah perintahkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, sesungguhnya dalam makan sahur itu ada berkahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatu as-sahri. Pemisah antara puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Jadi di antara adab berpuasa adalah makan sahur. Nabi SAW telah mendorong umatnya untuk makan sahur. Kata beliau, makan sahurlah kalian, karena makan sahur itu terdapat berkahnya ya, supaya orang lebih kuat berpuasa. Kemudian juga hikmahnya yang lain adalah untuk menjadi pemisah, pembeda antara puasa kita umat Islam dengan puasa ahlul kitab ya. Fayam bagi mukmin an yaqtadiya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi siyamihi fayatasahhar. Patut bagi seorang mukmin untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam puasanya. Fayatasahharu, di mana dia makan sahur walau ala tamaratin atau syurbati ma'in, walaupun hanya dengan memakan beberapa butir kurma ataupun meminum seteguk air. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu walau bi jur'atin min ma'in. Makan sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Wa qala ni'mas sahurul mu'min at-tamr, dan beliau juga bersabda, sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah at-tamr. Sahur itu artinya adalah makanan yang dimakan di waktu sahur, sementara perbuatannya disebut dengan as-suhur dalam bahasa Arab ya. Nabi SAW telah mendorong kita umatnya untuk makan sahur. Kata beliau, makan sahurlah kalian, karena makan sahur itu ada berkah dalamnya. Dalam hadis yang lain beliau terangkan bahwa di antara hikmah diperintahkan makan sahur itu adalah untuk menjadi pemisah, pembeda antara puasa umat Islam dengan puasa ahlul kitab. Kemudian apa yang dimakan di waktu sahur ya, Nabi SAW memakan beberapa kurma ataupun minum air, kata Nabi SAW, ataupun makanan-makanan yang lain. Kata Nabi SAW, ya makan sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mendorong umatnya untuk makan sahur dengan kurma. Kata beliau, sebaik sahurnya orang mukmin itu adalah kurma ya. Boleh juga makan makanan yang lain dan meminum minuman yang lain ya, selama tidak berlebih-lebihan. Kemudian al-adabus sabi'u, adab yang ketujuh, ta'khiru as-suhur ya, ta'khiru as-suhur. Adab yang ketujuh adalah mengakhirkan makan sahur ya, mengakhirkan makan sahur. Fa inna hadza minas sunnati, sesungguhnya ini termasuk sunnah. Wa qad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'khirus suhur, dan Nabi SAW telah mendorong untuk mengakhirkan makan sahur. Nah, jadi mengakhirkan makan sahur, jangan makan sahurnya jam 1 malam, jam tengah 2 malam ya, tapi diakhirkan, yakni menjelang salat subuh ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakiru bil iftar wa akhirus suhur ya. Bakiru bil iftar, segeralah kalian berbuka dan lambatkanlah makan sahur. Segera berbuka dan lambatkanlah makan sahur. Ya, kalau berbuka disunahkan untuk disegerakan, begitu azan maghrib berbuka. Tapi kalau sahur disunahkan untuk dilambatkan, didekatkan dengan waktu azan subuh ya. Wa hadza aqwali shaimi ala siyamihi wa aktsaru barakatan. Ini akan lebih menguatkan orang yang berpuasa untuk berpuasa dan lebih banyak berkahnya. Kenapa dianjurkan untuk memperlambat makan sahur? Itu lebih menguatkan orang berpuasa dan lebih banyak berkahnya. Itu hikmahnya. Wa huwa fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa qumna ila salat.
lalu kami bangkit untuk mengerjakan salat, kata Zaid. Faqala lahu Anas, maka Anas bertanya kepada Zaid, kam bainahuma, berapa di antara keduanya waktu jaraknya, yakni antara makan sahur dan salat itu berapa jarak di antara keduanya? Qala 50 ayat, kata Zaid 50 ayat. 50 ayat yang sedang dengan bacaan yang sedang, ya, yakni mungkin 15 menit, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, la yamna'anna ahadakum azanu bilalin min sahurihi, janganlah seseorang kalian, ya, tercegah dari makan sahurnya karena mendengarkan azan Bilal. Fa innahu yu'azzinu bilailin, sesungguhnya Bilal azan pada malam hari. Au qala yunadi bil lail, atau Nabi mengatakan Bilal itu menyeru pada malam hari. Liyurji'a qa'imakum wa yuqiza na'imakum, supaya orang yang salat malam kembali dulu ke rumahnya, dan supaya orang yang tidur bangun. Nah, jadi Bilal dia azan, ya, pada setiap malam, tapi azannya bukan azan subuh, sebelum azan subuh, ya. Itu menandakan seseorang bisa makan sahur pada saat itu. Azan Bilal itu fungsinya adalah supaya orang yang sholat malam di masjid misalnya, atau di rumahnya, atau di masjid, ya, dia bisa kembali ke rumahnya untuk makan sahur. Dan tujuan lain dari azan Bilal itu adalah supaya orang yang tidur bangun dari tidurnya, ya. Jadi intinya makan sahur itu dilambatkan, didekatkan dengan azan subuh, ya. Jangan sampai sebagian kaum muslimin di antara kebiasaan yang kurang baik, mereka bergadang sampai larut malam, jam setengah 2, jam 2, kemudian makan sahur lalu tidur, ya. Dan biasanya seperti itu ketinggalan salat subuh, ya. Mungkin bangunnya jam 8, jam 9, apalagi anak-anak sekolah, ya, di saat tidak ada aktivitas sekolah, ya, begadang sampai larut malam, kemudian makan sahur, ya, jam 2, ya, kemudian tidur dan tidak mengerjakan salat subuh. Ini tentu tidak benar seperti itu, ya. Sahur itu adalah menjelang salat subuh, ya, supaya lebih kuat berpuasa dan supaya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-adabu tsaminu, adab yang ke-8, adamul ifrati fil akli fi as-suhur, tidak berlebihan dalam makan pada waktu subuh, ya. Ya, tidak berlebihan makan ketika waktu sahur. Fa innahu yadurru bi nafsihi bisababil bitnah, karena hal tersebut membahayakan diri disebabkan apa? Kegemukan. Wa yatasaqalu 'anil ibadah, dan akan membuat berat untuk beribadah. Wa qad yanamu hatta waqta zuhri 'alal aqal, dan kadang dia tidur sampai waktu zuhur paling tidak, ya. Kama annahu yatanafa ma'al hikmati minas siyam, sebagaimana hal itu bertentangan dengan hikmah dari puasa. Fa kaifa yuradu minas saimi at-ta'awudu 'ala al-ju'i wa tahammuluhu, bagaimana mungkin dimaksudkan dari orang berpuasa supaya terbiasa lapar dan menahan lapar. Summa yamla'u as-saimu batnahu, kemudian orang yang berpuasa itu memenuhi perutnya dengan makanan inda suhuri atau inda sahri, yaitu ketika dia makan sahur. Wa ba'dun nas yaf'alu dzalika hatta la yashkura bil ju' ala hasabi dhannihi al-khati, sebagian orang melakukan hal seperti itu, yakni makan banyak-banyak supaya dia tidak merasa lapar, ya, menurut dugaannya yang salah, asna al-yaum, sepanjang hari. Wa hadza min jahlihi li annahu yunaqidul hikmata minas siyam, dan ini termasuk di antara kebodohannya karena hal tersebut bertentangan dengan hikmah dari puasa. Jadi kita boleh makan sahur tapi jangan berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan yang menyebabkan kegemukan, yang menyebabkan malas ibadah, yang menyebabkan orang tidur banyak sampai waktu zuhur misalnya, ya. Dan makan banyak itu bertentangan dengan apa? Dengan hikmah dari puasa. Apa hikmah dari puasa? Di antaranya adalah supaya seorang muslim merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang fakir, oleh orang-orang yang membutuhkan, ya. Kalau dia kenyang, ya, maka hilanglah hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa, ya. Jadi makan tapi jangan berlebihan, ya. Jangan juga menduga saya makan banyak-banyak supaya saya kuat berpuasa. Kalau dugaannya seperti itu, maka hilanglah salah satu hikmah dari puasa, yaitu supaya merasakan lapar dan haus sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin. Al-adabu tasi'u, adab yang ke-9, hifzul jawarihi asna asyam, yaitu menjaga anggota tubuh saat puasa. Wala siyamal basaru, terlebih lagi mata. Wa zalika lima lahu minal khataril azim, karena mata itu memiliki bahaya yang besar. Wa yajibu
ghadduhu amma haramallahu ta'ala, sehingga wajib ditahan, ditundukkan dari yang Allah haramkan, khususan fi zamanin sya'a fihi tabarruj was sufur fi umumil biladil islamiyah, khususnya di zaman yang tersebar luas dalamnya tabarruj. Tabarruj itu yaitu menampakkan perhiasan oleh perempuan, wasufur, sufur itu membuka wajah, tidak bercadar ya. Fi umumil biladil islamiyah, di hampir semua negara Islam. Jadi di antara adab berpuasa ini adalah kita berusaha menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang ya, terutama apa? Terutama mata. Karena mata dia memiliki bahaya yang besar ya. Sehingga mata ini harus ditundukkan ketika kita berpuasa dari melihat hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Apalagi di zaman yang tersebar luas ya, di dalamnya tabarruj, tersebar luas dalamnya sufur di hampir semua negara Islam ya. Bahkan di zaman kita sekarang ini ya, tontonan-tontonan, tayangan-tayangan yang di situ wanita-wanita membuka auratnya tersebar dengan luas ya. Orang yang berpuasa mesti menundukkan matanya dari melihat hal-hal seperti itu. Washtadda da'il fitani, dan di zaman kita ini yang mengajak kepada fitnah itu sangat banyak. Fayajibu hifzul jawarihi umuman wal basari khususan, maka wajib untuk menjaga anggota tubuh secara umum dan mata secara khusus ya. Wa hadza minal umuril hammati jiddan, ini juga termasuk di antara perkara yang sangat penting. Bal innahu yu'inu ala tahqiqil ghayati wal hikmati min tasyri'is shaum, bahkan dengan menjaga anggota tubuh itu maka dia akan membantu dalam merealisasikan tujuan dan hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa. Intinya ketika kita berpuasa kita harus menjaga anggota tubuh kita, jangan sampai puasa kita rusak dengan membiarkan anggota tubuh melakukan hal-hal yang dilarang, terutama mata ya, terutama mata. Apalagi di zaman di mana wanita banyak yang mengumbar auratnya, banyak membuka auratnya, sehingga seseorang mesti menundukkan matanya. Fa innal insana iza hafizal jawariha, sesungguhnya manusia jika dia menjaga anggota tubuhnya, ainahu, matanya, wa yadahu, tangannya, wa lisanahu, lisannya, wa uzunahu, telinganya, wa farjahu, kemaluannya, wa rijlahu, dan kakinya, amma haramallahu ta'ala muddatas siyam, dari segala yang Allah haramkan selama dia berpuasa, fa innahu yata'awwadu ala zalik, maka dia akan terbiasa untuk menjaga anggota tubuhnya itu, hatta yusbiha sajiyatan lahu, sehingga menjadi karakter yang menempel pada dirinya. Wa ba'da zalika yusbihu hafizan li jawarihi ala tawab, dan setelah itu dia akan menjadi orang yang terus-menerus menjaga anggota tubuhnya. Ketika kita puasa ya, kita jaga anggota tubuh kita, mata, tangan, lisan, telinga ya, kemaluan, kaki, dari segala yang diharapkan oleh Allah SWT selama kita berpuasa. Kalau seseorang sudah terbiasa menjaga anggota tubuhnya ini dari yang diharamkan oleh Allah SWT, dan hal tersebut sudah menjadi karakter yang menempel pada dirinya, maka dia akan menjadi orang yang terbiasa menjaga anggota tubuhnya dari yang diharamkan oleh Allah SWT untuk masa-masa di luar bulan Ramadan. Muhaqqiqan littaqwa allati yu'addu tahqiquha wal wusulu ilaiha wal hikmatil asasiyah. Kalau orang bisa menjaga anggota tubuhnya, maka dia telah merealisasikan ketakwaan yang mewujudkannya, dan juga sampai kepada ketakwaan tersebut dianggap sebagai hikmah utama dari disyariatkannya ibadah puasa. Orang yang menjaga anggota tubuhnya dari segala yang diharamkan oleh Allah SWT, dia akan merealisasikan tujuan utama dari berpuasa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man shama 'anil ta'ami wasyarabi, barang siapa yang berpuasa hanya dari makan dan minum, walam yahfaz jawarihahu, dia tidak menjaga dan dia tidak menjaga anggota tubuhnya, fa haza lam ya'rif hikmatas shiyam, maka orang seperti ini dia tidak tahu hikmah dari berpuasa. Orang kalau hanya berpuasa dari makan dan minum dan tidak bisa menjaga anggota tubuhnya dari yang diharamkan oleh Allah SWT, maka orang seperti ini dia tidak tahu hikmah sebenarnya dari berpuasa. Wa huwa la syakka maqsudun biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diragukan lagi orang itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam sabdanya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju', ya, banyak orang berpuasa tidak dia peroleh dari puasanya kecuali lapar. Wa yambaghi lis-shaimi ghaddu basarihi amma haramallah, maka patut bagi orang yang berpuasa untuk menundukkan matanya dari melihat apa yang Allah haramkan. Wa hifzu lisanihi anil ghibati wan namimati wasyahadati zur, dan patut bagi orang berpuasa untuk menjaga lisannya dari ghibah, dari namimah, dari bersaksi palsu.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata bohong dan terus mengerjakannya, maka Allah tidak menilai puasanya. Maka Allah tidak perlu kepada puasanya meskipun dia meninggalkan makanan dan minumannya. Kama yanbaghi lahu hifzu uzunihi an sima'i ma haramallah. Sebagaimana seorang yang berpuasa, dia sepatutnya menjaga telinganya dari mendengarkan apa yang Allah haramkan. Orang yang berpuasa sepatutnya menjaga matanya dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa sepatutnya menjaga lisannya dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ghibah, namimah. Orang yang berpuasa juga sepatutnya menjaga telinganya dari mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hifzu anfihi an syammi ma haramallah. Orang yang berpuasa juga sepatutnya menjaga hidungnya dari mencium apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hifzi yadihi an tamtadda ila su. Dia juga sepatutnya menjaga tangannya agar tidak menjangkau kepada sesuatu yang buruk. Wa hifzi rijlihi an yamshiya biha ila su. Dia juga sepatutnya menjaga kakinya supaya tidak berjalan kepada keburukan. Wa hifzu farjihi. Dia juga sepatutnya menjaga kemaluannya. Wa syughli aqlihi wa syughli wa syaghala aqlahu wa balahu bitadabburi wa ta'ammuli wa istihdari muraqabatillah ta'ala. Orang yang juga berpuasa sepatutnya menyibukkan akalnya dan pikirannya dengan tadabbur, dengan ta'ammul, dan menghadirkan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in huwa fa'ala zalika, jika dia melakukan itu, hasala darajat taqwa wala syakka. Jika dia melakukan semua itu, maka dia telah memperoleh derajat ketakwaan dan tidak diragukan lagi, dia pasti dapatkan. Wa kana siyamuhu mardatan lillahi azza wajalla, dan puasanya menjadi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, orang yang berpuasa dia tidak hanya menahan dari makan dan minum, tapi dia juga menjaga anggota tubuhnya dari yang diharamkan oleh Allah azza wajalla. Terutama mata. Dia menahan matanya dari melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti aurat wanita. Dia jaga tangannya dari mengambil sesuatu yang bukan haknya, dari mencuri, dari menyakiti orang dengan tangannya. Dia jaga lisannya juga dari berkata-kata yang buruk, dari berkata-kata yang kotor, yang vulgar, yang cabul. Dia juga dia menjaga telinganya dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti nyanyian, musik, pertengkaran dan sebagainya. Dia juga menjaga kemaluannya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti perzinaan, hal-hal yang membawa kepada perzinaan. Dia menjaga kakinya dari melangkah kepada tempat-tempat yang di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjaga dirinya dari semua ini, tentu dia sudah memperoleh tujuan tertinggi dari puasa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-adabul ashir, adab yang ke-10, at-tahallumu wa adamul jahli, yaitu tahallum. Tahallum artinya bersabar ketika ada alasan untuk membalas, bersabar padahal ada alasan untuk membalas perlakuan orang yang kurang baik kepadanya. Dia tidak cepat-cepat membalas orang yang berlaku buruk kepadanya. Itu namanya tahallum. Wa adamul jahli, dan tidak berbuat hal-hal yang tidak baik. Wa adamul jahli, tidak melakukan hal-hal yang buruk. Fala yaruddul isa'ata bimithliha. Dia tidak membalas perbuatan buruk dengan yang setimpal, dengan yang semisal. Wa yaruddu ala man syatamahu aw qatalahu. Dia tidak membalas, tidak menanggapi orang yang mencaci makinya ataupun mengajaknya berkelahi. Bal yatahallamu wa yasbir. Tapi dia berusaha untuk mengendalikan diri, wa yasbir, dan dia juga berusaha untuk bersabar. Wa yatamalaku nafsahu indal ghadab. Dia berusaha untuk menguasai dirinya ketika marah. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yajhal." Apabila hari puasa seseorang di antara kalian, fala yarfus, jangan dia mengucapkan rafas, yaitu kata-kata yang jorok, yang kotor, yang vulgar. Wala yajhal, jangan dia berbuat hal-hal yang tidak pantas. Fa innum ru'un syatamahu aw qatalahu. Jika ada seseorang yang mengajaknya untuk saling caci mencaci, aw qatalahu, ada seseorang yang mengajaknya untuk saling bertengkar, falyaqul inni sha'iman.
maka hendaknya dia mengatakan inni shaimun, sesungguhnya saya orang yang sedang berpuasa. Inni shaimun, sesungguhnya saya adalah orang yang sedang berpuasa. Ya. Wa yaquluha bi sautin masmu', dan dia ucapkan ucapan itu dengan suara yang didengar. Fa innahu bidzalika yuzakkiru nafsahu bisyam. Dengan ucapan tersebut dia mengingatkan dirinya dengan ibadah puasa yang sedang dia lakukan. Ya, wa yu'lim man yajhalu alaihi annahu innama yasbiru alaihi wa la yuqabilu sayyi'ata bimithliha li'illati siyami faqat. Dan dia juga dengan ucapan itu memberitahu orang yang berbuat buruk kepadanya bahwa dia bersabar atas orang tersebut, dia tidak menanggapi keburukan dengan yang setimpal, li'illati siyami faqat, adalah karena sebab puasa saja. Jadi ketika kita berpuasa ini, kata Rasulullah SAW, jangan berkata-kata yang buruk, jangan berkata-kata yang kotor, jangan berbuat yang kurang sopan. Dan jika ada seseorang yang mengajak kita bertengkar, memancing kita untuk berkelahi, maka kita katakan inni shaimun, inni shaimun, saya orang yang sedang berpuasa. Ucapan inni shaimun ini dia bermanfaat bagi orang yang berpuasa dan juga bagi orang yang ingin mengajaknya berkelahi atau berdebat atau berantem, ya. Baik. Bainama nara fi zamanina, sedangkan pada zaman kita ini kita lihat man yashtib, ada orang yang mencaci, ya. Wa yasubbu, ada orang yang mencela. Wa yaghdabu, ada orang yang marah. Wa yanfa'ilu, dan ada orang yang sangat emosional. Fi nahari Ramadan, pada siang hari di bulan Ramadan. Mudda'iyan anna sabab huwa siyam, dan dia mendakwa bahwa sebab dia mencela, mencaci, marah, itu sebabnya adalah puasa. Ya. Wal a'jab min zalika anna an-nas yaltamisuna lahul ma'azir, dan lebih aneh lagi orang-orang membenarkan alasan-alasan seperti itu, bisabab siyamihi, dengan sebab alasan puasanya. Wa ka'anna siyama mubarrirun lisabbi wal la'ni, seolah-olah puasa sudah menjadi pembenar untuk mencela dan mencaci. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Syekh menjelaskan di sini suatu fenomena yang berkembang di sebagian tempat pada masa sekarang, ya. Banyak orang yang berpuasa, dia mencela, mencaci, merendahkan orang, dia emosi, suka marah-marah. Nah, kalau ditanyakan kenapa dia suka mencela, kenapa dia suka marah, kenapa dia suka mencaci orang, kenapa dia emosional, nah, orang akan mengatakan, oh dia lagi puasa. Nah, padahal puasa itu tujuannya adalah supaya orang bisa menghindari cacian, celaan, hinaan, makian dan seterusnya, ya. Taib. Adabul hadiyah asyar, adab yang ke-11, hifzul lisan anil lagwi wal rafasi wal fusuq, yaitu menjaga lisan dari al-lagwi, kata sia-sia yang tidak ada gunanya, warafas, kata yang jorok, yang cabul, yang yang sepatutnya, yang sepantasnya hanya diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Wal fusuq, juga perbuatan-perbuatan yang fasik, yang melanggar agama, ya. Wa zalika li syiddati khataril lisan, karena beratnya bahaya lisan. Wa li anna jami'a hazil umur tunafi adab asyab, alasan yang lainnya karena semua perkara-perkara ini, yaitu berbuat sia-sia, berkata kotor, berkata yang jorok, dan juga berbuat kefasikan, itu semuanya bertentangan dengan adab berpuasa. Wa tunafil hikmata minhu, dan menafikan hikmah dari puasa. Wa yadullu ala wujubi hifzil lisan amma sabaqa al-hadisul anifu zikr, dan yang menunjukkan wajibnya menjaga lisan dari yang telah disebutkan itu adalah hadis yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu kata Nabi SAW, ya, iza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yajhal. Itu hadis yang melarang orang yang berpuasa untuk berkata-kata yang buruk, ya. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabdanya Nabi SAW, laisa siyamu minal akli wasyurbi, puasa itu kata Rasulullah bukan hanya dari makan dan minum. Innama siyamu anil lagwi warrafas, puasa itu sesungguhnya menahan diri dari al-lagwi, yaitu kata-kata sia-sia, warrafas, dan juga arrafas, kata-kata yang kotor, ya. Fa in sabaka ahadun, jika ada seseorang yang mengajakmu untuk saling mencela, au jahila alaika, atau dia berbuat kurang ajar kepadamu, faqul inni shaimun, maka kamu katakan inni shaimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Fayajibu hifzul lisani anil fuhsyi wal kalami sayyi, maka wajib menjaga lisan dari kata-kata keji, wal kalami sayyi, dan ucapan yang buruk. Wa ma la khaira fihi min lagwil qawli, dan juga wajib menjaga puasa, ya, atau menjaga lisan
dari sesuatu yang tidak ada kebaikan dalamnya berupa kata-kata yang sia-sia. Nah, intinya adab yang ke-11 ini, orang yang berpuasa mesti menjaga lisannya dari kata sia-sia, dari kata-kata yang kotor, kata-kata yang cabul, yang vulgar, yang hanya patut diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya di ranjang. Kemudian juga kefasikan, ya saling cela, saling caci, saling maki, ya menyebut orang dengan panggilan-panggilan yang buruk. Orang yang berpuasa saya patutnya menjauhi semua itu ya. Kemudian al-adab tsani asyar, adab yang ke-12, al-iksar min a'malil birri, yaitu berusaha memperbanyak amal-amal baik, yakni asna'a asyam, yaitu pada saat berpuasa. Wa yustahabbu lil mar'i an yushkila waqtahu bi dzikri wad du'a'i wal istighfar wa qira'atil Qur'an wal iksar min as-sadaqati wa taftiris sha'imin iltimasan lil ajri was thawab wa silatur rahim, ya, wa amal birri wa ghairi zalika min a'malil khair. Ya, adab yang ke-12 ini menerangkan bahwa orang yang berpuasa seharusnya memperbanyak melakukan perbuatan baik. Ya, dianjurkan bagi seseorang untuk menyibukkan waktunya bizikri, dengan berzikir, zikir pagi petang, zikir setelah salat, ya, zikir masuk rumah, zikir keluar rumah, ya, dan sebagainya. Wa doa, juga memperbanyak doa, karena doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah SWT. Wal istighfar, memperbanyak istighfar. Wa qiraatil Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Ya, wal iktsar minas sadaqah, juga memperbanyak sedekah. Ya, pada bulan puasa banyak sedekah ya. Wa taftiris shaimin, juga memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Iltimasan lil ajri was thawab, demi mencari pahala dan ganjaran. Ya, wasilatur rahim, juga dianjurkan untuk silaturahim, yaitu berbuat baik kepada kerabat dengan perkataan dan perbuatan. Wa amalil birri, juga melakukan amal-amal kebajikan. Wa ghairi zalika min a'malil khair, dan juga perbuatan-perbuatan baik yang lain. Jadi ketika kita berpuasa, ya, kita mesti semangat untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Jangan hanya puasa, ya, jangan hanya yang wajib saja, tapi yang sunnah-sunnah juga kita hendaknya kerjakan. Entah itu berzikir, doa, istighfar, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memberikan makanan untuk berbuka, ya, menyambung silaturahim, ya, dan sebagainya. Ya. Al-adabu tsalits asyar, adab yang ke-13, ta'jilu al-fatur, yaitu ta'jilu al-futur, yaitu menyegerakan berbuka. Fa inna hadza min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ini termasuk di antara sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad amara sallallahu alaihi wasallam bihi, dan beliau telah perintahkan. Faqala, maka beliau bersabda, bakiru bil iftar, segerakanlah oleh kalian berbuka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitra, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi adab ke-13 ini menganjurkan kepada kita semua untuk menyegerakan berbuka kalau sudah datang waktunya. Wa fi zalika farhatul lisaimi, ya, dalam hal demikian, itu menyegerakan berbuka, terdapat kegembiraan, sukacita bagi orang yang berpuasa. Wa takhfifun anhu, dan juga meringankannya. Wa an badanihi, dan meringankan tubuhnya. Ba'da iz at'aba nafsahu wa haramaha ma tashtahi lillahi ta'ala, setelah dia meletihkan tubuhnya dan menghalanginya untuk memakan sesuatu yang dia sukai lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilu bil iftar qabla salatil maghrib, Nabi SAW segera berbuka sebelum waktu maghrib, ya. Jadi berbuka dulu sebelum mengerjakan salat maghrib. Wa innahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW kana la yusallil maghribah hatta yuftir, Nabi SAW tidaklah boleh mengerjakan salat maghrib sebelum berbuka, walau ala syurbatin minal ma', walaupun dengan seteguk air. Jadi kalau sudah datang waktu berbuka, dianjurkan untuk segera berbuka dulu, walau kemudian mengerjakan salat maghrib sebagaimana Nabi SAW, walaupun berbuka tersebut dengan seteguk air. Wa yanbaghi lil mu'mini an la yataqa'asa an ta'addubi bihadzal adabin nabawi ar-rafi', tidak patut bagi seorang mukmin untuk mengabaikan adab nabawi yang mulia ini, hatta yata'abbada lillahi ta'ala bi syaklin sahih, hingga dia bisa beribadah kepada Allah dengan bentuk yang benar. Fala yusallil maghriba wa huwa yashtahid ta'ama wa syarab, sehingga dia tidak salat maghrib sedangkan dia ingin makanan dan minuman, ya. Jadi kenapa dianjurkan kita berbuka terlebih dahulu sebelum mengerjakan salat maghrib? Di antaranya adalah
supaya ketika kita sholat kita tidak memikirkan makanan dan minuman. Terkadang kita lapar dengan sangat ya, haus. Nah kalau sholat dulu sebelum berbuka, maka dikhawatirkan ketika dia sholat yang dipikirkannya adalah makanan, yang dibayangkannya adalah makanan, ayam goreng, ayam panggang dan seterusnya ya, sehingga tidak khusyuk dalam sholatnya. Oleh sebab itu dianjurkan berbuka terlebih dahulu, kemudian setelah dia sholat, jika dia ingin makan malam silahkan ya. Al-adabur rabi asyar, adab yang ke-14, al-fitru ala rutabin atau tamrin wa nahwihi, berbuka dengan rutab atau tamar dan sejenisnya. Rutab artinya kurma yang basah ya, tamar kurma yang kering. Fa innahu akhaffu 'alal ma'idah, karena berbuka dengan rutab dengan tamar itu lebih ringan di lambung. Wa aktsaru naf'an, dan lebih banyak manfaatnya, karena dia mudah dicerna oleh tubuh sehingga ya cepat menghasilkan tenaga ya. Wa huwa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana idza kana rutabu lam yuftir illa ala rutabi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ada rutab maka beliau tidak berbuka kecuali dengan rutab. Wa idza lam yakunir rutabu lam yuftir illa ala tamri. Jika tidak ada rutab maka beliau tidak berbuka kecuali dengan tamar. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ada rutab dan tamar, yang beliau pilih adalah rutab. Dan jika tidak ada rutab maka beliau berbuka dengan tamar. Wa kadzalika fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala, selain itu Nabi SAW juga bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamr." Kata beliau, jika seseorang di antara kalian berpuasa, maka hendaklah dia berbuka dengan tamar. Fa in lam yajid tamra fa 'alal ma'. Jika dia tidak temukan tamar, tidak ada di rumahnya tamar, kurma, fa 'alal ma', maka minumlah air. Fa innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu adalah alat untuk mensucikannya. Fayam bagi lil mar'i an yaktafiya 'inda fitrihi bil yasiri min ar-rutabi aw at-tamri. Maka patut bagi seseorang ya untuk mencukupkan ketika berbuka dengan sedikit rutab atau tamar, wal halib awil ma, atau susu ataupun air. Ya, jangan banyak-banyak, sedikit saja. Ya. Summa ba'da as-salati yata'asha idza raghiba. Kemudian setelah salat dia makan malam jika dia suka, jika dia mau. Amma ma yaf'aluhu katsirun minan nas, adapun yang dilakukan oleh banyak orang, min wad'i sunufi at-ta'ami wasyarab, berupa menghidangkan berbagai macam makanan dan minuman, summa al-bad'i biha mubasharatan bi mujarradi sima'il azan, kemudian dia mulai menyantap semua makanan itu secara langsung setelah mendengarkan azan. Fa inna hadza yadhurru bil badani jiddan, maka ini sangat membahayakan tubuh. Kama zakaraha ahlu tib, sebagaimana disebutkan oleh ahli kedokteran. Kama annahu yahmilu ala tasaquli anis shalah, sebagaimana hal itu akan membawa orang untuk bermalas-malasan untuk mengerjakan salat. Wa huwa khilafu sunnatil mutahharah, dan itu menyelisihi sunnah yang suci. Ya, beliau di sini menyebutkan kebiasaan sebagian orang ya, karena sudah berpuasa seharian, maka pada sore hari ya menjelang maghrib dikumpulkan berbagai macam makanan. Begitu mendengarkan azan maghrib, semua makanan dilahap semuanya, ya, semua makanan dihabiskan. Padahal hal seperti itu membahayakan, kata ahli-ahli kedokteran. Ya, dan sepatutnya kita tidak melakukan hal seperti itu, membahayakan, membuat malas untuk mengerjakan salat isya dan juga salat malam, dan juga menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian al-adabul khamisa asyar, adab yang ke-15, adamul israf fil aqli indal fitri, tidak berlebihan ketika makan saat berbuka. Fa inna shauma yudayyiqu majariyat ta'am, puasa itu akan mempersempit tempat lewatnya makanan. Wa yu'awwidu ala tahammulil ju', dan puasa itu juga akan membiasakan orang untuk menahan rasa lapar. Fa iza faja'al insanul ma'idata ba'dal ju' wa siyami bi kamiyatin kabiratin minat ta'am, kalau orang ya mengagetkan lambungnya setelah kelaparan dan berpuasa dengan kuantitas makanan yang banyak, fa innahu bidzalika yudirru biha jiddan, maka hal tersebut sangat membahayakan lambungnya. Wa yafqidul hikmata minas siyam, dan juga dia kehilangan hikmah dari puasa. Kama annahu yatasaqalu 'anil ibadah, selain itu dia akan merasa berat untuk beribadah.
fala yakadul mar'u yantafi'u bi nafsihi fi lailatihi, sehingga hampir seseorang tidak bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya pada malam hari. Wa qad yatasaqalu 'anil qiyami bil lail, dan bisa saja dia malas untuk melakukan qiyamul lail, fayakhsar katsiran, sehingga dia menderita banyak kerugian. Jadi adab yang ke-15 ini menerangkan kita boleh makan ya ketika berbuka, tapi tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Nah, ini mudaratnya ya. Dia akan kehilangan hikmah dari berpuasa kalau makan berlebih-lebihan. Karena tujuan dari puasa diantaranya adalah supaya seseorang merasakan rasa lapar, rasa haus yang dirasakan oleh orang-orang fakir ya. Kemudian bahaya yang lain dari makan berlebihan saat berbuka itu membuat orang malas beribadah, sehingga akhirnya orang tidak bisa memberikan hal yang bermanfaat bagi dirinya seperti sholat malam. Kemudian juga akan membuat dia malas untuk melakukan sholat malam ya. Di samping itu juga membahayakan lambungnya ya, karena lambung itu puasa itu mempersempit saluran makanan. Ketika dimasukkan makanan dalam jumlah yang banyak melalui saluran makanan, maka lambung manusia akan kaget dan akan menimbulkan berbagai macam efek yang tidak baik ya. Kemudian al-adabus sadis asyar, adab yang ke-16, ad-du'a indal fitri, yaitu berdoa ketika berbuka. Kama kana yaf'alun Nabi SAW inda fitrihi akhiran nahar, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berbuka di akhir siang, yakni dengan maksudnya waktu maghrib. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana iza aftara qala, sesungguhnya Nabi SAW jika telah berbuka maka beliau berucap zahabaz zama wa tallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW setelah berbuka? Yang beliau ucapkan adalah zahabaz zama, telah hilang rasa dahaga, wa tallatil uruq, urat-urat dalam tubuh telah basah kembali, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahalanya telah tertulis insyaallah. Wa fi hadza zikru i'tirafun bi fadlillah ta'ala fi izhabil ju'i waz zama wal in'ami bit ta'ami wasyarab. Dalam zikir ini terdapat pengakuan akan besarnya karunia Allah Ta'ala dalam menghilangkan rasa lapar, rasa haus, wal in'am bit ta'ami wasyarab, juga karunia Allah SWT berupa memberikan nikmat berupa makanan dan minuman. Falillahil hamdu rabbus samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Ya. Kemudian al-adabus sabi' asyar, adab yang ke-17 ya, iltimasu taftiri as-saimin, berusaha mencari atau berusaha memberikan makanan untuk berbuka orang-orang yang berpuasa. Fa innahu man fattara saiman kana lahum mithlu ajrihi, sesungguhnya orang yang memberikan makanan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', tanpa berkurang dari pahala orang yang berpuasa yang diberikan makanan untuk berbuka itu sama sekali. Wa yustahabbu lil mar'i 'inda fitrihi an yabhasa amman yuftiru ma'ahu, maka dianjurkan bagi orang ya untuk mencari orang yang akan berbuka bersamanya, walau ala tamrin aw ma'in, walaupun berbuka hanya sekedar dengan kurma dan air. Orang yang berpuasa dianjurkan untuk memberikan makanan bagi orang yang berpuasa juga untuk dia berbuka ya, walaupun makanan yang sederhana seperti kurma dan air. Fa fi zalika ajrun azimun wa fadlun kabir, dalam hal itu ya terdapat ajrun azim, pahala yang besar dan keutamaan yang besar. Wa isya'atun lil mahabbati wal mawaddati bainal muslimin, dan dalam hal seperti itu juga akan menyebarluaskan kasih sayang dan kecintaan di antara kaum muslimin. Wa qad kana hadza hadiya as-salafis salih radhiyallahu anhu, dan ini merupakan ya petunjuk salafus salih radhiyallahu taala anhum. Kemudian kita baca al-adabul ishrun, adab yang ke-20, al-bu'du an kulli ma qad yufsid as-siyama, yaitu menjauhi segala sesuatu yang kemungkinan bisa merusak puasa. Fayam bagi adamul mubalaghati fil matmadati wal istinsyaqi 'inda wudu, maka patut untuk tidak berlebihan ketika berkumur-kumur dan ketika istinsyaq, ketika wudu. Khaufan min dukhulil ma'i ila jawfi fayafsidu asyam, karena khawatir masuknya air ke dalam lambung sehingga rusak puasa.
Waqad warada an-nahyu an dzalika haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengenai hal tersebut ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Berlebih-lebihan kalian dalam istinsyaq, yaitu dalam menghirup air ke dalam hidung, illa an takuna sha'iman, kecuali kalian dalam berpuasa. Wa kadzalika yanbaghi al-bu'du an isti'mal al-huqan al-mughaziyah. Demikian pula ya seharusnya menjauhi penggunaan suntik-suntik yang mengandung gizi, infus yang mengandung gizi misalnya, itu dihindari. Fa innaha tubtilu shaum, karena dia membatalkan puasa. Wa nuqatil anfi, juga tetes tetes hidung ya. Fa innaha tufsidu shaum kadzalik inda dukhuliha ilal jawf, karena dia bisa membatalkan puasa, merusak puasa ketika dia masuk ke dalam lambung. Jadi ketika puasa jauhi suntik-suntik yang mengandung gizi seperti infus yang mengandung makanan. Begitu juga tetes hidung, kalau sampai tetesan itu ke dalam lambung maka dia membatalkan puasa. Wa kadzalika minal afdal ada musti'mali ma'junil asnan asna isyam. Demikian pula suatu hal yang lebih baik untuk tidak menggunakan odol saat berpuasa. Fa innahu yuzhibu khulufu famis shaim, karena bau tersebut akan menghilangkan bau mulut dari orang yang berpuasa. Wa huwa atyabu indallahi min rihil miski, sedangkan dia lebih baik dari sisi Allah SWT daripada bau minyak kasturi. Kata Syekh di sini, pendapat beliau bahwa kalau orang berpuasa itu seharusnya menghindari penggunaan odol ya ketika dia sedang berpuasa, karena odol tersebut akan membuat mulut wangi dan menghilangkan bau mulut yang keluar dari mulut orang yang berpuasa, sedangkan bau itu disukai oleh Allah SWT, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Kama annahu yatahammalu an yanfuza syai'un minhu ilal jawf wa yufsidu shaum. Kama annahu yuhtamalu an yanfuza syai'un minhu ilal jawf. Selain itu dikhawatirkan ada sesuatu dari odol itu yang menembus sampai ke lambung ya, sehingga rusak puasa. Ma'anna isti'malahu la yuhrab, meskipun penggunaannya tidak diharamkan ya. Kemudian kita baca adab yang terakhir, al-adabul hadi wal 20, taqwallah. Adab yang ke-21 yaitu bertakwa kepada Allah. Wa huwal adabul jami'u likulli ma sabaq, itu adalah adab yang menyatukan semua yang sudah diterangkan. Wallazi yajibu 'alal muslim an yastashibahu daiman fi aqwalihi wa af'alihi, di mana seorang muslim wajib untuk menyertakan ketakwaan kepada Allah ini dalam semua ucapan dan perbuatannya. Wa huwal maqsudu min tasyri'is siyam, dan itulah yang dimaksud dari ditetapkannya ibadah puasa. Apa itu ketakwaan? Para ulama menjelaskan makna ketakwaan itu adalah seseorang berupaya untuk mencegah dirinya dari kemurkaan Allah, dari azab Allah ya, dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Puasa itu mendorong kita dan membentuk kita menjadi orang yang senantiasa siap untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'zamu ma yuqarribul 'abda min rabbih subhanahu wa ta'ala. Takwa itu adalah hal yang paling besar yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man istata'a min khilali siyamihi an yuhaqqiqa at-taqwa wa muraqabat Allah taala fi kulli ahwalihi faqad istafada min siyamihi haqqan. Kata Syekh, barang siapa yang lewat ibadah puasanya dia bisa merealisasikan ketakwaan, dia bisa merealisasikan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindak tanduknya, maka dia telah mengambil manfaat yang sangat besar dari puasanya. Waqad hasala a'zama thamaratil lisyam, dia telah memperoleh buah terbesar dari puasa, wahya taqwallah taala, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini ya, tidak semuanya bisa kita ambil dari buku ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.